Hai sahabat Museum Bank Indonesia, kembali lagi kita di Historytelling Museum Bank Indonesia. Tahu nggak sih tanggal 2 Oktober kemarin kita baru saja merayakan Hari Batik Nasional. Tapi sejak kapan ya batik Indonesia diakui menjadi warisan budaya? Sejak kapan ya? Nah, terus berdasarkan siapa juga nih yang menentukan bahwa batik resmi milik Indonesia? Nah, untuk selengkapnya yuk kita simak terlebih dahulu cerita tentang batik yang kita cintai. Asal-usul kata batik diambil dari bahasa Jawa ambatik, amba berarti luas dan juga matik yang berarti membuat titik. Jadi batik dapat berarti sebagai menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang lebar dan luas. Nah, jadi batik itu merupakan titik-titik yang digambar pada sebuah media kain yang lebar sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Kalau gitu sejak kapan ya batik ada di Indonesia? Nah, jika ditilik perkembangan batik, kain ini telah dikenal sejak zaman Majapahit maupun zaman penyebaran agama Islam. Pada mulanya, kain batik ini hanya digunakan oleh kerajaan, yaitu tepatnya oleh raja, keluarga, beserta para pengikutnya. Namun, karena jasa para pengikut itulah, kain batik ini mulai populer, tidak hanya di kalangan ruang lingkup kerajaan saja, tapi di luar ruang lingkup kerajaan juga. Tapi jangan salah, akhirnya batik ini boleh digunakan untuk berbagai kalangan dengan norma dan juga pakam yang tertentu. Namun, untuk motifnya juga bagi raja dan juga keluarganya tetap tidak boleh diikuti oleh masyarakat luas. Oh iya, ada juga nih fakta menariknya. Jadi pada saat itu yang membuat batik hanya boleh perempuan. Namun biasanya perempuan pada masa itu awalnya membatik dengan waktu senggangnya. Akhirnya dijadikan pekerjaan tetap. Tapi kalau masa sekarang boleh ya siapa saja untuk membatik. Jadi sejak kapan ya teknik membatik ini mulai dikenal di Indonesia? Nah, menurut peneliti asal Belanda yaitu J.P. Rouwer, batik dengan pola geringsing yang hanya bisa dibuat dengan menggunakan canting itu sudah mulai dikenal sejak abad ke-12, tepatnya di wilayah Kediri. Nah, oleh sebab itulah Rouwer menyimpulkan bahwa orang Indonesia sudah mengenal teknik membatik sekitar abad 12 sampai 13. Terus gimana ya perjalanan batik di Indonesia? Nah, yang pertama, zaman Kerajaan Majapahit. Di zaman Kerajaan Majapahit ini, asal-muasal batik mulai dikenal dari kota Mojokerto. Tapi pada saat itu, batik pertama kali dibuat menggunakan kain putih yang ditenun sendiri dan juga obat-obat pewarna tradisional. Nah, setelah Perang Dunia yang pertama, akhirnya batik cap mulai dikenal karena dibawa oleh pedagang dari Cina yang juga berdatangan nih obat-obat pewarna dari luar negeri. Nah, tadi kita udah membahas di zaman Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, masuk ke zaman penyebaran agama Islam. Masuknya ajaran Islam sampai ke wilayah Ponorogo, Jawa Timur, itu dibawa oleh Bathara Katong, yaitu adalah Raden keturunan Kerajaan Majapahit. Beliau juga mempopulerkan batik di luar area keraton. Nah, kemudian nih, era batik Jogja dan juga Solo. Era batik ini mulai populer di Kerajaan Mataram I, yakni pada masa Raja Panembahan Senopati. Jadi pada saat itu ada acara keluarga keraton dan juga mereka memakai pakaian kombinasi dari batik dan juga lurik. Sehingga rakyat yang melihat tertarik dan juga meniru. Akhirnya batik mulai dikenal rakyat biasa dan juga keluar dari tembok kerajaan atau keraton. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan batik di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia? Nah, batik ini berkembang ke seluruh wilayah di Indonesia. Perkembangan ini terjadi karena masyarakat Jawa Tengah merantau ke beberapa kota di wilayah Indonesia. Sebut saja salah satunya Banyumas, pusatnya di Sokaraja. Nah, perkembangan batik di Banyumas itu dimulai sejak tahun 1830, tepatnya setelah Perang Diponegoro. Pada saat itu, pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro sebagian besar menetap di wilayah Banyumas. Oleh sebab itulah batik berkembang di wilayah Banyumas. Tak hanya itu, batik juga berkembang hingga ke wilayah Pekalongan, di mana kota yang terkenal dengan pesisir pantainya. Sehingga pada saat itu istilah batik pantai mulai tersemat di daerah tersebut. Nah, bukan hanya di Pulau Jawa, batik juga tersebar di berbagai wilayah lain seperti Pulau Sumatera, Bali, Sulawesi, dan juga Papua. Tapi motif-motif batik ini juga mengandung berbagai makna loh. Contohnya kalau misalkan masyarakat di pesisir cenderung memakai motif dengan warna cerah dan juga naturalis. Seperti di daerah Cirebon. Batik Cirebon ini terkenal sebagai motif megamendungnya yang berbentuk awan. Nah, motif batik megamendung ini juga bisa kita jumpai loh pada latar belakang gambar pahlawan di uang kita Rp50.000 tahun emisi 2016. Nah, berbeda dengan
dengan batik Cirebon yang cenderung mengadaptasi warna yang cerah. Kalau misalkan di batik Jogja maupun Solo ini lebih banyak warna yang gelap seperti coklat, hitam, dan juga coraknya ini abstrak. Contohnya pada batik Kawung yang dipercaya sebagai batik tertua di Nusantara. Nah, motif batik Kawung ini juga dapat kita jumpai pada sisi muka depan bergambar Soekarno dan Bung Hatta pada UPK 75. Wah, menarik banget ya kisah-kisah perjalanan batik di Nusantara. Nah, pertanyaannya sekarang, sejak kapan sih batik Indonesia tuh mulai mendunia? Nah, sekitar tahun 1873, pedagang asal Belanda yang bernama Van Rieck Voorsel itu membawa batik dari Nusantara untuk disumbangkan di museum etnis di kota Rotterdam, Belanda. Nah, sejak saat itu deh, batik mulai terkenal di seluruh dunia. Nah, bahkan pada sidang Dewan Keamanan PBB tahun 2019, batik juga menjadi dress code loh. Nah, menariknya lagi nih, batik-batik tersebut merupakan koleksi pribadi masing-masing yang didapat dari koleganya di Indonesia atau bahkan membeli langsung dari penjual batik di Indonesia. Wow, keren banget ya. Wah, jadi makin cinta ya sama batik. Tapi tunggu dulu deh, batik ini sebagai warisan budaya Indonesia sudah diakui oleh seluruh dunia belum ya? Tentu dong, pengakuan batik sebagai warisan dunia berlaku sejak UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Menurut UNESCO, teknik, simbolisme, dan budaya terkait batik melekat erat dengan kebudayaan Indonesia. Bahkan, UNESCO menilai masyarakat Indonesia memaknai batik dari prosesi kelahiran hingga ke prosesi kematian. Wah, keren banget ya. Yuk bangga lestarikan warisan budaya dengan menggunakan pakaian khas bangsa yakni batik. Semoga budaya berbatik bisa semakin mendunia. Selamat Hari Batik Nasional. Bye-bye.